Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau berkenan mengasihi semua orang, terutama mereka yang paling lemah dan tidak mendapat perhatian dari sesamanya. Kami mohon, lewat bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini, gerakkanlah hati kami untuk selalu siap sedia membagikan cinta kasih-Mu kepada sesama kami, sehingga mereka merasakan kehadiran-Mu lewat tangan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tokoh Lazarus dalam bacaan Injil hari ini telah menjadi simbol semua orang miskin di atas dunia ini. Di mana-mana ada Lazarus.
Kalau kita ke Jakarta, ke Surabaya, ke Medan, atau kota-kota besar mana saja, kita akan menemukan dan melihat orang miskin di kolong-kolong jembatan kota, di rel-rel kereta api, di emper-emperan toko, di samping gedung-gedung pencakar langit. Orang miskin berada juga di tengah-tengah kita. Hanya kita mungkin kurang menyadarinya. Mereka ada di mana-mana. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, cerita mengenai Lazarus dalam bacaan Injil hari Minggu ini bukanlah sekedar cerita mengenai kemalangan orang miskin dan kemewahan orang kaya dan pengadilannya di hari akhir, tetapi juga lebih merupakan ungkapan dan jeritan hati dan pemberontakan sekian banyak manusia miskin terhadap nasib mereka di bumi ini. Betapa sering mereka dihina oleh sesamanya. Betapa sering mereka diperas oleh orang-orang kaya. Betapa sering pejuang keadilan ditekan dan dianiaya oleh penguasa yang berhati jahat. Juga bukan pula tentang orang miskin yang pasti masuk surga dan orang kaya yang pasti masuk neraka. Saudaraku, nampak dengan jelas ditampilkan sikap Yesus yang berdiri di pihak orang yang dihina, dikucilkan, dipinggirkan. Akhirnya ia dibunuh karena solidaritasnya. Tetapi kematiannya menjadikan dia seorang tokoh revolusioner yang memberontak terhadap nasib yang dialaminya, tetapi juga nasib berjuta-juta orang miskin yang dihina. Apa yang dibuat oleh Yesus memberi pengharapan bagi masa depan yang lebih cerah, masa depan tanpa egoisme dan penindasan. Semua akan diganti dengan persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita lihat bersama 3 tokoh dalam Injil hari Minggu ini yang bisa kita renungkan, bahkan mungkin bisa kita teladani. Pertama, tokoh Lazarus. Orang miskin yang hidupnya sangat tergantung dari belas kasihan orang kaya dan selalu hidup dalam harapan akan menerima sesuatu dari kemurahan hati orang yang berkuasa. Kedua, orang kaya. Orang yang mempunyai segalanya, hidup berkecukupan, tapi tidak mau berbagi dengan sesamanya. Bahkan dia menjadi sangat tidak peduli kepada orang-orang di sekitarnya. Dia menutup diri, dia hidup dengan keegoisannya. Ketiga, tokoh Yesus. Yesus yang memihak orang yang benar dan memberi harapan dan semangat hidup bagi orang-orang miskin, orang yang dihina dan disingkirkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita melihat diri kita masing-masing, di tokoh manakah kita hidup dengan dominan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tokoh manakah yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, kalau kita ingin masuk surga seperti Lazarus, maka kita harus memiliki sikap yang penuh harapan kepada Tuhan, mengandalkan Dia dan tergantung kepadanya seperti seorang pengemis. Jangan sombong, tetapi selalu menggantungkan hidup kita pada penyelenggaraan ilahi. Saudaraku, kita barangkali bukan orang kaya dan tidak hidup dalam kelimpahan seperti orang kaya dalam bacaan Injil. Tetapi Injil hari ini tetap berlaku untuk kita. Bagaimanapun status sosial kita, kita hendaknya menaruh perhatian
berbagi sesama kita. Kita hendaknya prihatin, peduli dengan mereka yang tidak memiliki apapun. Terlebih-lebih kita mau membantu mereka, berbagi dengan mereka, menjalankan hidup mereka secara layak sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, kita harus berani membuka hati kita. Jangan buta mata kita melihat Lazarus yang ada di sekitar kita. Kita harus berjuang sesuai dengan kemampuan dan posisi kita, agar setiap orang dalam masyarakat yang kita jumpai, mereka bisa merasakan kasih Tuhan lewat tangan kita. Kita harus mau berbagi dengan Lazarus yang ada di sekitar kita. Jadilah berkat bagi sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Sedangkan tokoh Yesus memberikan teladan dalam bacaan Injil hari ini dengan mengajak kita semua untuk berbela rasa dengan orang-orang kecil dan disingkirkan serta terlantar, solider dan berusaha memperjuangkan nasib mereka dengan menunjukkan kebenaran dan keadilan, serta selalu memberi semangat dan harapan agar mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama mereka. Immanuel. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh Yesus Kristus Putramu dalam berbela rasa dan solider dengan orang-orang kecil dan terlantar. Ajarkanlah kami untuk selalu berbagi, peduli, dan peka kepada Lazarus yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita abadi seperti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami
ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.